Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemindahan ibu kota menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta. Dua permasalahan tersebut sedang dicari solusinya untuk diatasi. Namun, apakah dengan cara pemindahan IKN atau ibu kota negara nanti tidak terjadi hal yang sama? Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluh lantahkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu, bahkan terhenti. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana publik yang rusak. Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu yang relatif pendek dan terulang tiap tahun menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir selama ini lebih fokus pada penyediaan bangunan fisik, pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non-fisik yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum diimplementasikan dengan baik, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Kebijakan sektoral sentralistik dan top-down tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana. Pertanyaannya adalah siapa yang disebut masyarakat? Seberapa jauh masyarakat dapat berpartisipasi, dan pada tahapan mana masyarakat dapat berpartisipasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kekeliruan perumusan kebijakan tersebut menyebabkan berbagai kepentingan individu atau kelompok lebih dominan. Kemudian kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Akibat kebijakan yang ditetapkan tidak efektif, bahkan batal. Dengan demikian penanggulangan banjir yang hanya melulu pembangunan fisik harus disinergikan dalam pembangunan non-fisik yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga hasilnya lebih optimal. Dengan penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan banjir dapat bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan termasuk partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan mengkoordinasi perencanaan pembangunan, Bappenas mengkaji kebijakan penanggulangan banjir yang komprehensif dan tidak bias sektor dan wilayah, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Namun, Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota baru ini akan dibangun di Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, akan terbebas dari banjir dan kemacetan. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Istana Negara Jakarta. Di depan para peserta yang hadir, Jokowi memamerkan desain ibu kota baru lewat sebuah video. Video tersebut menggambarkan sebuah kota yang hijau dan dirancang futuristik dengan gedung bertingkat dan fasilitas transportasi umum yang modern. Jokowi menjelaskan bahwa ibu kota baru akan memanfaatkan energi yang terbarukan, transportasi massal yang akan menjadi kendaraan utama, dan semuanya akan ditenagai oleh listrik. Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin ada yang menggunakan energi fosil. Jokowi menekankan yang terpenting dari pemindahan ibu kota ini adalah sebuah peradaban baru. Jadi bukan hanya sekedar pindah gedung atau pindah lokasi. Di IKN baru akan dibangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur, karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mempertanyakan jaminan Presiden Joko Widodo yang memastikan ibu kota baru bebas dari banjir dan kemacetan. Sama seperti menjamin kalau banjir di Jakarta tidak akan terjadi kalau ia menjadi presiden. Namun ketika terpilih akhirnya tetap terbukti banjir. Wajar saja apabila publik pesimis karena pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan jaminan strategis. Pemindahan ibu kota baru dikhawatirkan akan diikuti dengan bencana ekologis seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa. WALHI menilai kebijakan tersebut dinilai serampangan, lantaran Jawa memiliki kerentanan bencana alam. Seharusnya, keputusan pemindahan ibu kota dapat dibarengi dengan koreksi pembangunan yang terjadi di Jawa. Sampai saat ini, publik belum diperlihatkan jaminan itu lewat kajian strategis seperti kajian sosial, ekonomi, hingga lingkungan, bukan kebijakan yang main-main. Dengan begitu, ibu kota baru diprediksi juga akan menyerupai Jawa dan Jakarta.